Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, update terbaru dari channel Solusi Hutan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu menantikan video terbaru, update terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena supportan, dukungan dari Anda semuanya. Alhamdulillah ya menjadikan channel ini terus berkembang sampai detik ini dan masih mendapatkan supportan dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi mungkin seputaran pinjaman online. Oke, jadi tadi saya juga update video ya. Update video itu aksi sebuah pemalakan yang terjadi di kalau menurut informasinya ya di PT Semen Padang gitu ya, sekitaran tanggal 10 Juli gitu loh ya. Mungkin teman-teman juga berpikir, kenapa sih Solusi Hutang mengupdate video yang tidak sesuai dengan konteks tema dia gitu loh. Kalau hal itu saya memang sengaja untuk mengupload ulang kepada teman-teman semuanya, walaupun itu sudah viral, walaupun itu sudah banyak orang-orang yang menonton dari video banyak itu, juga dari youtuber lainnya yang share video itu yang viral mungkin sekitar 3 hari yang lalu ya. Jadi kenapa saya harus mengupload itu? Karena takutnya nanti tiba-tiba diambil sepenggalan oleh debt collector dan habis itu dikirim sama Anda melalui WA untuk menakut-nakuti Anda. Ya, bahwa itu bukan masalah dengan pinjaman online, tapi real itu pemalakan dan pemerasan. Itu tujuan saya untuk mengupload video tadi. Ya. Jadi kalau ada juga sih, banyak juga teman-teman yang bertanya, Bang, apa sih apa ada kaitannya dengan pinjol? Kenapa sih video ini yang diupload? Ya, kenapa nggak membahas soal hutang aja? Memang konteksnya saya tetap akan membahas soal hutang-hutang online, bukan ranah saya membahas hal itu, tapi karena ini viral, takutnya disalahgunakan atau disalahartikan oleh oknum-oknum debt collector dalam menagih Anda. Nanti misalnya ini salah satu korban yang sudah kami tagih, nanti dia bisa potong-potong video itu. Makanya saya upload durasi lengkapnya supaya Anda bisa mempelajari, supaya Anda bisa memahami ya. Jadi tidak ada yang berpikiran, wah ini benaran, jadi pinjol ilegal benar-benaran mendatangi orang, menyiksa orang, ini segala macam. Jadi nggak ada hubungannya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum, silahkan lihat, ini ada thumbnailnya di sini ya, saya munculkan di sini. Anda lihat videonya ada di bawah, dan videonya tidak ada saya edit sedikit pun. Apa yang terjadi cuman itu, mau cakap kasar, mau cakap kotor pun ada, dan saya pun di sana centang monetisasinya pun saya bikinkan banyak kata-kata yang tidak pantas, dan kemungkinan besar iklan pun juga pilih-pilih untuk masuk di situ. Saya cuman ingin semuanya tahu bahwa itu real terjadi pemalakan, bukan karena penagihan dari debt collector. Ya, nanti mana tahu ya orang-orang yang tidak mengetahui informasinya, yang tidak mengetahui video-video lengkapnya, tiba-tiba dia melihat orang-orang yang mengirimkan video bahwa orang-orang ini telah ditagih oleh debt collector. Ya kan, itu tujuan saya tadi itu gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti Anda boleh lihat videonya, dan videonya sudah saya upload sih tadi itu. Anda boleh lihat dan pelajari, itu aja sih tujuan. Jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu hindari satu hal ini ketika Anda gagal bayar pinjol. Ya. Jadi tadi itu di awal keterangannya agak sedikit panjang lebar ya, karena menyangkut video yang sekitar 1 jam yang lalu saya upload. Jadi di sini kita ambil judulnya yang itu, hindari satu hal ini ketika gagal bayar pinjol. Ini menurut logika saya ya, karena banyak yang menyesatkan di sini, banyak yang salah arti, dan banyak juga yang salah jalan dari posisi ini. Meskipun dulu saya juga sempat mengupdate video tentang hal ini, saya juga membahas tentang hal ini, tapi makin kesininya saya mikir, kok saya akan nggak kurang bagus, dengan hati saya itu kurang tepat gitu loh. Dan ini yang mau saya bahas hari ini. Silakan Anda kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport atau sudah mau mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah buat Anda semuanya. Oke, ini hindari satu hal ini ketika gagal bayar pinjol menurut logika saya ya. Di sini nih yang harus kita hindari itu adalah salah satunya membrokes atau memberitahu
tahu ke semua kontak ketika kita gagal bayar. Ya. Di satu sisi mungkin kita berpikir lebih baik kita memberitahu orang ini di awal daripada mereka tahunya dari debt collector, bahwa nanti ini segala macam, pokoknya dengan segala porsi, dengan segala kerumitan dan keunikan yang ada dalam pikiran lah yang menyambungnya entah kemana-mana gitu loh. Tapi saya memikirnya, kalau ini sempat terjadi, kalau ini Anda lakukan, ya, jadi sama aja dong, kita yang selama ini tidak mau menyebarkan data, tidak mau data kita diketahui orang lain, tiba-tiba kita sendiri loh, ya, kita sendiri yang menyebarkan data kita ke semua kontak. Contoh, kontak kita di dalam satu smartphone itu ada 500 kontak, ya. Saya sudah bilangin bahwa DC tidak akan mungkin menghubungi ke 500 kontak Anda, ya. Saya sampaikan seperti itu. Anda boleh lihat video saya yang sebelumnya. Tidak akan mungkin mereka menghubungi 500 kontak Anda. Dan sekarang Anda berinisiatif untuk membrokes, ya. Otomatis Anda berinisiatif memberitahu ke semua kontak Anda, ya. Bayangin kalau 500 kontak yang ada di HP Anda semuanya aktif, berarti 500 orang telah mengetahui bahwa Anda mempunyai hutang dan bermasalah di dunia online, meskipun dalam bahasa atau penggunaannya bahwa di situ ada bahwa Anda dimasukkan atau ditipu atau data Anda disalahgunakan. Itu bahasanya ya di situ ya. Jadi menurut saya ini sudah nggak cocok, ya. Kita yang ketakutan seorang lain tahu soal privasi kita, kita yang ketakutan orang lain tahu soal aib kita, malah kita sendiri yang ikut menyebarkannya dengan cara membroadcast, walaupun penggunaan katanya kita perhalus, ya, walaupun penggunaan katanya kita editkan sedemikian rupa, ya. Rasanya saya nggak cocok. Jadi gimana bang harusnya? Harusnya gini, ketika Anda gagal bayar, ketika Anda telat bayar, jangan menginformasikan dulu ke semua kontak Anda, ya. Karena kalau Anda sudah duluan memulainya, berarti Anda dong yang menyebarkan data Anda sendiri, ya. Contoh, Anda bilang kalau ada yang menagih atas nama saya, anggap aja itu penipuan, ini segala macam, ya, kita broadcast ini ke semua kontak. Orang-orang tidak tahu ini. Orang-orang tidak tahu. Dia tidak tahu sama sekali ini ada apa. Dan akhirnya orang menganalisa. Oh, kayak gini. Jadi kita bisa nengok itu. Ayam satu kandang. Siapa yang berkokok duluan berarti mereka yang ada telurnya. Ya. Jadi biasanya pepatah orang tua itu seperti itu gitu loh. Dan sekarang orang-orang tidak mengetahui hal itu. Tiba-tiba Anda membroadcast, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada segala macam. Ada pemberitahuan yang seperti itu. Berarti orang mikir ini ada apa, ya, kayak gitu. Kalau logika saya. Jadi halnya, ketika Anda gagal bayar itu, Anda cukup menunggu siapa aja sih orang di kontak Anda yang komplain, ya, akan hal itu, dan orang itulah kasih tahu. Silahkan Anda broadcast kepada orang itu. Misalnya ada 500 kontak Anda dan ada 10 kontak yang komplain kepada Anda, 10 kontak inilah yang Anda bereskan, ya. Berarti 490 sekiannya itu nggak perlu Anda bereskan lagi, karena cuman ini loh, ya. Tidak mungkin semuanya akan dihubungi oleh debt collector, ya. Jadi Anda ingat itu, tidak mungkin semua kontak ditelepon oleh debt collector. Tapi terkadang pikiran kita lah yang menyambung-nyambungkan dan mencampur adukan semuanya, seakan-akan semuanya sudah dihubungi oleh debt collector pinjol, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong hal ini dihindari jika Anda tidak mau data Anda disebar, ya. Jika Anda pengen privasi atau aib Anda tidak diketahui orang lain, ya. Makanya saya selalu bilangin itu, DC itu tidak akan menghubungi semua kontak Anda, tapi dia akan memilah-pilih nomor mana sih yang biasanya yang paling sering berhubungan dengan Anda, yang paling sering komunikasi dengan Anda. Biasa itu target paling pertama mereka. Habis itu mereka akan lihat nama-nama yang berpengaruh di dalam smartphone kita, ya. Cuman itu aja. Paling banyak ya, paling banyak itu 15 orang, itu udah paling banyak, ya. Mereka bikinkan grup bang dengan satu nomor kontak, ya itu kan buat nakutin kita. Misalnya mereka download satu kontak kita yang isinya 500 orang, habis itu mereka bikinkan kita open donasi, ya. Mereka masukkan kita ke dalam sebuah grup, yang di dalam grup itu paling banyak ada 5 orang atau 6 orang. Kalaupun lebih dari itu, berarti orang-orang yang sama terjebak di aplikasi itu. Dan ketika itu si DC langsung masuk untuk menekan Anda, seakan-akan mereka akan menyebarkan semua informasi ini ke semua kontak. Mereka akan kirimkan ini filenya,
Ini kan nama teman-teman Anda yang ada di HP, langsung kita download gitu loh. Ya. Ini dari teman-teman semua ini penting buat Anda semuanya. Kalau memang Anda ingin privat ataupun aib Anda tidak diketahui orang lain, jangan broadcast ke semua kontak Anda, tapi kasih tahu mereka yang sudah dihubungi oleh DC. Ya. Jangan kasih tahu mereka yang tidak dihubungi oleh DC. Sama aja kita menyebarkan data kita sendiri. Sama aja kita yang membuka aib kita sendiri. Ya, dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu supaya channel ini makin berkembang lagi dan makin berkembang lagi, dan pastinya saya makin semangat lagi memberikan solusi ataupun motivasi buat Anda semuanya. Ya. Jadi sekian